wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Insyaallah pada malam ini kita akan membahas masalah fikih mawaris. Namun sebelum kita masuk ke materi, sebagaimana para ulama memulainya, mereka akan memulai dari ayat-ayat yang membahas tentang masalah mawaris ini. Kemudian ayatnya diterjemahkan, dijelaskan, kemudian juga kita akan mungkin ada pembahasan seperti sejarah-sejarah biar kita bisa memahami tentang masalah ilmu faraid, ilmu mawaris ini. Kita akan memulai dari firman Allah Ta'ala. Mungkin jamaah bisa cek di handphonenya Al-Quran terjemahan saja. Kita mulai dari surah An-Nisa ayat 11. Surah An-Nisa ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain. Allah telah mewasiatkan kepada kalian, menyarankan, memerintahkan kepada kalian, wahai para wali, orang yang memegang harta warisan, agar segera membagi warisan tadi kepada auladikum, kepada anak-anak kalian, lizzakari mislu hadzil unsayain, yang mana pembagiannya itu laki-laki mendapat 2 jatah perempuan. Laki-laki mendapat 2 jatah perempuan. Ini di awal-awal Allah suruh agar yang pegang warisan wali tadi agar segera bagi ke ahli waris. Kemudian poin selanjutnya yang laki-laki dapat 2 bagian perempuan. Nah, kira-kira kenapa tuh Pak? Kenapa di opening seperti ini? Kenapa kira-kira openingnya seperti ini? Seakan-akan mengkhabarkan kepada kita bahwasanya ini hukum yang paling keras ditentang. Laki-laki 2 kali ya atau tidak? Hukum yang paling pertama ditentang. Bahkan di awalnya Allah perintahkan para wali yang megang mengelola harta warisan agar segera bagi itu kepada ahli waris. Ini juga betapa banyak di tengah kaum muslimin muslimat itu kalau ada seorang suami punya harta meninggal, itu kadang yang pegang warisan ibu dulu. Kalau nanti mulai bahas masalah waris, tidak sopan. Ibu masih hidup, rakus harta, tamak, ya Pak, gitu ya. Padahal tidak seperti itu konsepnya. Allah suruh segera bagi waris. Allah suruh segera bagi. Walaupun ibu masih hidup. Walaupun ibu masih hidup, segera bagi. Kenapa kok disuruh segera bagi? Nanti juga ada hadis dari Nabi SAW. Warisan itu segera dibagi. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, Al-hikul fara'idha bi ahliha. Bagikanlah warisan-warisan itu kepada pemiliknya, kepada ahli warisnya, kepada orang yang berhak. Al-hiku al-fara'idhu bi ahliha. Bagilah waris itu kepada orang-orang yang berhak. Di sana, ini kalau kita belajar ada namanya al-ilmu usul al-fiqhi. Al-hiku itu kalau dalam bahasa Arab dia pakai kata kerja perintah. Pakai kata kerja perintah. Dan dia di sana kalau bahasa Arabnya mutlak. Nah, yang mana kata kerja perintah sigotul amr indal itlaq yufidu atau taqtadi wujub al ma'muri bihi wal mubadarah bi fi'lihi fawran. Kata di antaranya Syekh Nusaimin atau para ulama menyampaikan kata kerja perintah dalam bahasa Arab kalau tidak ada takyid, tidak ada perinci-perinci yang lain, maka hukum asalnya adalah wajib mengerjakan apa yang diperintahkan dan harus segera pengerjaannya. Maka bagi waris dimaksud hadis Rasul, turunan hukumnya, muatan hukumnya wajib
dijalankan perintahnya, dan wajib apa? Segera. Wajib segera. Al-ibu faraidu bi ahliya. Segera bagikan waris itu kepada ahli waris. Jadi ini awalan, openingnya seperti itu, Pak. Orang-orang yang pegang harta warisan, ibu ini khususnya, istri ini khususnya, itu Allah perintahkan segera bagi waris sama para pemiliknya. Ini kunci pertama. Kemudian perlu dipahami. Ini kedengaran? Ada kedengaran? Ada jelas, Pak? Atau mana yang kencang, yang pakai di telinga atau yang ini, Pak? Mana yang lebih kuat volume? Mikrofon yang di telinga atau yang ini? Mana yang lebih kuat? Kira-kira mana yang lebih jelas? Mikrofon yang dipakai imam atau yang ini? Mana yang lebih jelas kira-kira? Kita pakai itu enggak apa-apa. Jadi khawatir enggak jelas nanti. Nanti malah membawa ketidakjelasan pulangnya. Pulangnya bawa apa? Enggak jelas gitu ya. Oh, dua-duanya. Bismillah. Wah, ini lebih jelas ya. Biasanya masjid-masjid sunnah itu mikrofon imamnya lebih keren daripada kajian. Terutama Ramadan di upgrade ya. Itu keren ya. Kalau mau Ramadan itu mikrofon ini luar biasa. Jadi, nah tadi Pak, perintah Allah segera bagi warisan kepada ahli waris. Orang-orang yang berhak menerima warisan. Nah, di sini perlu dipahami yang dimaksud bagi waris itu. Yang dimaksud bagi waris itu konotasinya bukan jual menjual harta. Tidak ada kaitannya bagi waris dengan jual menjual harta, Pak. Kenapa tidak ada kaitannya, Ustaz? Jual menjual harta itu apabila butuh. Sementara banyak kasus yang saya tangani, kalau waris ini mungkin ratusan ya, saya tangani kasus, Pak. Banyak kasus yang kita tangani, Pak. Warisan yang ditinggalkan orang tua itu produktif. Maka kalau dia produktif, ngapain dijual? Kecuali apa? Kecuali BU. Kalau butuh uang silahkan jual. Paham sampai di sini? Jadi yang dimaksud bagi waris, konotasinya jangan jual menjual. Nggak mesti jual menjual. Yang dipinta bagi waris itu mungkin duduk bersama keluarga, mungkin didatangkan orang yang paham. Kemudian dibikinkan draft waris hitam di atas putih, biar ahli waris itu mereka tahu jatahnya masing-masing berapa, si A berapa persen, si B berapa persen, si C berapa persen, si D berapa persen, udah. Jadi mereka tuh sudah tahu saham mereka masing-masing di aset-aset yang ditinggalkan orang tua tadi. Adapun jual menjual ini apa namanya? Teknis. Jual menjual itu namanya teknis. Misal saya kasih contoh, ada orang meninggal, biar mudah saja ya, biar mudah, katakanlah si suami meninggal, biar mudah saja, dia tinggalkan satu orang istri, kemudian satu orang anak laki-laki, satu orang istri, satu anak laki-laki. Maka bagiannya itu sepakat para ulama, istri itu 1/8, anak 7/8. Anak 7/8 berarti istri itu 12,5%. Maka si anak itu 87,5%. Nah, ini ahli warisnya. Kemudian asetnya, warisan yang ditinggalkan itu pertama rumah, yang kedua mobil, yang ketiga ada kebun sawit, katakanlah kebun sawitnya plasma, biar rapi ya, biar berguna, plasma 10 kaplik. Kemudian ada pula kontrakan, ada ruko 10 pintu, udah 4 dulu aja. Jadi tadi berapa? Istri berapa Pak? 12,5%. Anak berapa tadi? 87,5%. Nah ini Pak, persen tadi kita masukkan ke masing-masing aset. Ini biasanya pakai papan tulis ya.
Ada Bapak tulis. Bisa diakses, maksudnya bisa dipakai ya. Ada apanya, ada spidolnya. Nah, jadi tadi ada 4 aset. Jadi nanti aset itu kita list. Aset itu kita list. Dan kita nunggu spidolnya. Bisa Pak. Nah, jadi tadi kita sebutkan tadi kita buatkan yang meninggal tadi adalah suami. Kemudian yang meninggalkan istri, kemudian yang meninggalkan putra. Ini dari mudah saja. Nah, ini saham berbentuk persen. Kemudian tadi kita sebutkan aset. Asetnya pertama rumah, yang kedua mobil, yang ketiga tadi sawit ya, 10 pabrik. Kemudian yang keempat ruko, 10 pintu. Nah, ini bagi waris sudah selesai Pak. Ini yang dimaksud. Bagi waris itu ini. Sehingga ketika hitam di atas putih sudah terrealisasi, ahli waris tadi, terutama anak ini dia tahu Pak. Di dalam rumah, si anak ini berapa persen? Dia memiliki ini 80 tuh. Dari kami, rumah anak sudah tahu dia memiliki 87,5%, ibu 12,5%. Di mobil demikian juga, di sawit demikian juga, di ruko 10 pintu demikian juga. Sawit ini Pak, ini produktif, ya atau tidak? Ruko produktif atau tidak? Iya, per tahun dia rapi ya, katakanlah setahun itu 10 juta dia rapi, berarti 10 pintu sama dengan 100. Ini produktif. Ini nggak usah dijual kecuali butuh uang, sama semuanya. Ini juga mobil sama Pak. Anak punyanya berapa? 87,5%. Sawit Pak, katakanlah satu kapling itu kalau sebulan 5 juta. Katakan, berarti kalau kali 10 berapa? 50 juta. Nah, ini menghasilkan netnya 50 juta per bulan. Ya sudah, tinggal bagi 50 juta per bulan. Berarti nanti 87,5%-nya milik si anak laki-laki. Kalau untuk yang produktif Pak, kita tinggal main saham saja. Mainkan apa? Mainkan saham. Bisa dipahami? Tinggal mainkan saham. Kan per bulan itu settle itu. Ada net profitnya, katakan 50 juta per bulan. Berarti nanti 12,5% dari 50 juta dikasih ke siapa? Istri. Kemudian 87,5% dikasih kepada si A. Itu kan bisa dilakukan. Demikian juga ruko, katakanlah per tahunnya 100 juta,
Sama, 12,5 juta kasih ke istri, 87,5 juta kasih ke anak. Berarti ini bagi hasilnya per tahun. Ini katakan net profit ya, setelah perbaikan dan semua, ini hasil untung bersih juga. Ini juga, ini bagi waris. Ini mobil demikian juga, rumah demikian juga. Kemudian rumah, ternyata rumah itu Pak, si ibu, ini contoh ya, si ibu butuh cash, dia mau nikah lagi, butuh cash mau, ya boleh, kalau habis masa idahnya boleh, boleh ya, kalau habis masa idahnya boleh. Si ibu dia butuh cash, mau nikah lagi, ibu kan punya saham di rumah, atau kita lihat mungkin mobil lah yang akan dijual ya, mobil mungkin. Ibu butuh cash, butuh uang biaya nikah. Mobil ini Pak, mobil ini katakan angkanya 200 juta. Angka mobil berapa? 200 juta. Ibu butuh uang. Kebetulan dia punya saham di mobil 12,5%. Berarti kalau mobil di angka 200 juta, ibu punya saham di sana 25. Oh, pas lah itu untuk membeli calon suami. Ada calon suami dibeli Pak? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ah, aju. Dicari aju dia, cari aju dia kan. Wah, 25 juta itu apa grade-nya itu Pak? Apa grade-nya itu? Kalau enggak, tukang sate 25. Katanya enggak Pak. Katanya tukang apa tadi udah tinggi itu. Ada yang tahu berapa pasar? Katakanlah ibunya butuh uang 25 juta. Pas ya, dia punya mobil. Kemudian dia bisa nego dengan anaknya. Nah, ibu butuh cash. Berapa tadi? 25. Pas mobil itu ibu kan punya saham 12,5%. Dari 200 juta itu pas. Ibu mau jual karena butuh uang, boleh dijual Pak. Jadi warisan itu bagi waris tidak harus jual dengan jual. Kalau butuh uang boleh jual. Kalau sudah ada ahli waris yang butuh uang, yang lain tidak boleh larang, haram larang, karena dia punya hak, dia berhak mau jual, karena memang hak dia. Jadi ibu tadi dia mau jual sahamnya 12,5% kepada, nah kamu beli saham ibu di sini, biar kamu memiliki mobil 100 per berapa Bu, negosiasi harganya. Rupanya deal karena mobil 200 juta, dealnya 25 juta, dibayarin sama anak, kebetulan ada cash. Maka untuk mobil anak miliki berapa? 100%. Saham ibu sudah tidak ada lagi di sana. Bisa dipahami? Kemudian rumah. Rumah ini ternyata ibunya pengen karena penuh kenangan. Penuh kenangan. Kemudian ibunya lobby. Ini bukan mau nikah, rumah tidak ada. Nah, gitu ya, rumah tidak ada. Betul ada rumah. Ibu pengen beli itu rumah. Kan kamu punya saham berapa? 87,5%. Katakanlah rumahnya mudah, biar mudah ya. Rumahnya angka 200 juta juga. Angka 200 juta. Berarti 175 juta ini harga rumah normalnya. Tapi kan ibu bisa nego Pak. Beli kalau jual beli kan bisa cash bertahap. Nah, cash bertahap dalam arti kredit. Yang penting nego. Berapa kamu jual? 87,5% itu saham kamu jual berapa? Kalau pasarannya 175 Bu, kasih diskon lah, masa sama ibu perhitungan. Bisa nggak? Bisa atau tidak Pak? Tawar-tawar beli saham? Bisa. Ya udah, untuk ibu tak jual 100 juta. Oh, deal mereka. Berarti 87,5% saham lepas angka berapa? 1 juta. Tapi Bu DP dulu ya 5 juta. Nah, udah ditawar, rupanya minta, ya namanya sama ibu kasihlah. Akhirnya terjadi jual beli tadi Pak, maka rumah tadi 100% punya siapa? Punya ibu. Itu maksudnya. Jadi bagi waris itu kita butuhkan ini Pak, draft ini Pak, sehingga masing-masing ahli waris tadi tahu di aset itu mereka punya berapa, di rumah dia punya berapa persen, di mobil punya berapa persen. Tadi di coupling ini enak rapi, ya kan? Nanti per bulan 50 juta langsung bagi, per bulan 50 juta langsung bagi. Ini juga per tahun bisa langsung bagi dividen mereka. Nah, itu dia. Jadi dipahami ya, yang bagi waris yang ini nih kuncinya. Jual menjual tadi apa? Teknis.
Jual menjual itu teknis. Jadi konotasinya bagi waris itu tidak harus jual menjual. Kecuali ada yang butuh kayak tadi, ibunya butuh uang, maka mobil dia jual. Sebelum lempar ke orang lain, saham itu lempar kepada partner dulu, kepada mitra syirkah dulu. Itu aturan di fikih muamalah. Biar tidak kacau nanti, lempar keluar nggak boleh. Nah, lempar dulu kemana? Ke teman kongsi kita. Nah, itu dipahami ya. Nah, ini yang dimaksud bagi waris. Jadi bagi waris itu ini masa jual menjual, tidak jual menjual, tapi bagi waris hitam di atas putih. Ada loh di antara kasus yang saya tangani, ketika itu istrinya satu, anak laki-laki satu, anak perempuan satu. Mereka datang, itu di list asalnya. Ada rumah, ada macam-macam, banyak sampai ke bawah asalnya di list, lumayan banyak. Setelah bagi waris Pak, kan sudah tahu ya, ibu itu kalau ada anak dia cuma 1/8, yaitu 12,5 per sepakat ulama seluruh mazhab dari Al-Quran. Nah, setelah dibagi waris, kemudian anak laki-lakinya ngomong, Ustaz, ini kan setelah bagi waris, ini rumah tua, rumah yang ditempati ibu dan bapaknya. Ibunya kan punya cuma 12,5%. Boleh tidak kami anak ini Ustaz, yang berdua ini boleh tidak kami hibahkan, kami hadiahkan saham kami untuk ini? Ya silakan, itu hak pemilik hak, bisa dipahami. Akhirnya ketika itu mereka hibahkan, anak laki-laki anak perempuan sepakat, yang di rumah tua tadi saham mereka itu dikasihkan kepada ibu, sehingga rumah tadi ibu memiliki 100% melalui jalur hibah tanpa jalur jual beli. Nah, itu teknis, itu yang disebut ya, namanya apa tadi, teknis. Jadi dipahami, bagi waris yang dipinta Allah ini nih, biar tahu pemilik saham, dia tahu sahamnya berapa. Setelah itu mau dijual, mau dihibah, mau disewakan, itu namanya teknis. Bisa dipahami? Nah, gimana Pak? Kalau umpamanya ada surat waris, Surat wasiat. Tapi kalau menurut logika, surat wasiat itu jauh berbeda dari yang disyaratkan oleh surat Adisa. Oh, baik. Bagaimana kalau misalnya orang tua meninggal, contoh ya, kemudian ada surat wasiat. Ternyata misal saja nanti bagi warisnya bagi rata, misal itu isinya. Katakanlah, iya itu kan pertentangan tuh. Kita anggaplah kayak itu. Nah, kalau bagi rata kan nggak ada. Iya, paham sudah pertanyaannya. Berarti tadi ada wasiat, disuruh apa? Nanti bagi warisnya bagi rata. Bagaimana hukum wasiat tadi? Pertama, pahami wasiat hukumnya adalah sunnah. Membuat wasiat hukumnya sementara membagi waris sesuai Al-Quran hukumnya adalah wajib sepakat ulama. Itu dah kalah pertama ini 1-0, sunnah dengan bahkan warisan ini Pak bukan wajib biasa, kata para ulama wajib ijbari. Apa namanya wajib ijbari itu Pak? Hukum wajib yang Allah paksa kita untuk ikut. Allah paksa kita untuk ikut. Hukum yang otomatis, kalau ada muslim meninggal punya harta, otomatis harus pakai Al-Quran. Kenapa kok Allah paksa? Karena Allah langsung turun tangan membagi persentasenya. Itu isyarat kode ke kita, manusia itu tidak ada ruang untuk campur tangan lagi berubah kursi. Paham sampai di sini? Sholat zuhur berapa rakaat Pak? 4. Ada di Al-Quran. Angka itu ada nggak di Al-Quran? Dari awal sampai akhir? Saya jamin tidak ada. Tidak ada. Adakah Bapak nampak orang sholat zuhur berani dia 5 rakaat? Terang-terangan 5 rakaat terus di sini misalnya? Ada. Kenapa tidak berani? Kan nggak ada di Al-Quran. Kenapa kok nggak berani dia langgar angka dari angka tidak bahas ya? Rakaat itu angkanya 4 zuhur. Kenapa dia tidak berani 5? Kan nggak ada di Al-Quran. Paham nggak? Tapi waris tadi Pak, ada nggak angka di Al-Quran? Silakan buka terjemahan, ada persentasenya. Kenapa manusia berani dilanggar? Ada di Al-Quran kok dilanggar. Sholat nggak ada di Al-Quran rakaat, nggak ada. Maghrib berapa rakaat, Isya berapa rakaat, nggak ada di Al-Quran. Tapi kenapa manusia tidak berani dilanggar? Kenapa tuh Pak?
Tapi warisan ada angkanya, Pak? Ada. Kenapa manusia berhilangkan? Wah, itu kan main-main dalam agama. Paham nggak sampai di sini, Pak? Itu kan main-main. Awal. Itu namanya main-main. Ini Allah turun tangan loh bagi waris. Nanti kita akan lihat sejarah. Ini kalau waktu sampai ya. Kenapa kok Allah turun tangan bagi waris, Pak? Sebagaimana di tanah Minang punya konsep waris menurut adat, di Jawa demikian, mungkin di Melayu demikian. Orang Arab jahiliyah, Pak, punya konsep waris juga. Bisa dipahami? Itu kalau kita sampai bahasanya. Jadi dari pertama kita jawab. Pertama tadi, kalau wasiat itu hukumnya sunnah, hukum membuat wasiat sunnah, penerapan waris hukumnya apa? Bukan sembarang wajib, wajib yang otomatis, yang dipaksa Allah kita ikut. Mau nggak mau, suka nggak suka ikut. Kalau Islam ikut, nah itu namanya dipaksa Allah ikut. Kemudian Pak, wasiat itu bagaimana hukum mengamalkannya? Wasiat itu, Pak, diamalkan kita harus lihat isinya, Pak. Ada wasiat itu yang wajib direalisasikan, ada yang sunnah direalisasikan, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Contoh wasiat yang haram dijalankan, kalau isi konten wasiat itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka yang kita ikuti apa? Al-Quran dan Sunnah. Paham ya? Isi wasiat tadi, Pak, kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, itu haram dijalankan. Itu keterangan Syekh Ibnu Utsaimin dan banyak ulama. Jangan salah, bisa dipahami. Jadi ketika orang tua suruh bagi waris rata ya, kemudian kita tidak realisasikan, apakah kita durhaka atau tidak? Durhaka tidak kita ini? Enggak, itu yang anak bakti. Ketika dia jalankan sementara isinya bertentangan dengan Quran dan Sunnah, di situ dia disebut durhaka. Bisa dipahami? Jadi menjalankan isi wasiat tergantung apa, Pak? Konten. Kalau isinya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, haram dijalankan. Paham sampai di sini? Itu wasiat yang haram dijalankan karena menyelisihi. La ta'ata fil makhluk bi ma'siyati khaliq, kata Nabi SAW. Tidak ada ketaatan kepada makhluk manusia untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi seorang tua kalau suruh kita bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh patuh. Karena Allah yang berhak dipatuhi secara mutlak. Wah, itu kaedahnya, Pak. Jadi tadi isi wasiatnya metal, Pak, 2-0 ya. 1-0 pertama apa? Kalah dengan hukum sunnah. Penerapannya pun karena bertentangan dengan Quran, maka haram dijalankan isi wasiatnya. Kita kembali kepada hukum. Jadi wasiat tadi karena haram dijalankan, maka wasiat tadi di-cancel otomatis oleh Islam, kemudian otomatis kembali kepada hukum waris hukum asal. Nah, itu dia cara penerapan. Boleh disambung, Ustaz? Gimana? Siapa yang bertanggung jawab tentang wasiat? Yang si ahli waris atau yang memberi wasiat? Bagus pertanyaan Bapak. Tadi orang tua bikin wasiat seperti tadi, biar tidak berantem bagi rata ya. Sekarang tanda tanyanya, orang tua tadi tahu tidak ilmu waris atau tidak? Kalau orang tua tidak tahu ilmu waris sama sekali, dia tidak berdosa. Dipahami ya, dia tidak berdosa karena tidak tahu, ada hadis yang tidak Nabi SAW. Yang kedua, dia sudah tahu ada hukum waris dan sudah banyak yang nasihati dia, tapi dia masih tumbuh pendirian untuk bagi rata, baru dia yang berdosa. Jadi kita rinci nih, orang tua kita, leluhur kita tahu nggak tentang materi waris atau tidak. Kalau dia tidak tahu, orang tua tidak berdosa karena tidak tahu. Harusnya yang hidup yang paham kasih nasihat ketika pembuatan wasiat. Itu nanti ada ayat-ayatnya seperti itu. Itu pertama, Pak. Kemudian kita ambil contoh, orang tua tidak tahu hukum waris karena di tempat dia, di kampung dia tidak ada yang kaji waris, Pak. Apalagi di Sumbar itu kajian waris ini sangat jarang. Sangat jarangnya, hampir-hampir kayak nggak ada hukum waris ini, tidak ada ilmu waris di Al-Quran, tidak ada ilmu waris di dalam sangat jarang dikaji. Sehingga leluhur kita, orang tua kita tidak tahu ya. Dia buat bagi rata lebih adil. Nah, kalau orang tua tidak tahu, dia akan berdosa. Tapi bebannya di mana nanti? Anak-anak mengembalikan nggak kepada konsep syariat atau memperturutkan yang tadi? Di situ letaknya yang berdosa nanti siapa ahli waris? Karena orang tua selesai, dia tidak tahu. Anak-anak sudah ada yang nasihati, sudah tahu ilmunya, tapi mereka tidak tetap bagi rata. Di situ anak-anak berdosa. Nanti ada ancamannya.
Ada di An-Nisa ayat 14, ancaman orang yang melanggar aturan waris akan dicampakkan ke neraka. Ada ancamannya. Nah, kita mulai dulu ya. Ini baru opening, satu ayat pun belum. Ini baru di awal-awal. Bisa lanjut ya. Nah, ini dia yang disuruh bagi waris. Kemudian tadi apa selanjutnya? Perintah Allah, laki-laki mendapat bagian dua kali lipat perempuan. Nah, ternyata mendengar ini banyak yang berontak, terutama perempuan itu berontak. Wah, ini tidak adil. Kenapa kok laki-laki 2/1? Kita jawab dengan 2 alasan. Kenapa di Al-Quran? Kenapa laki-laki mendapat jatah 2 kali perempuan? Ada 2 alasan. Kok laki-laki ini kok lebih besar sih dari perempuan? Pertama, kita belajar sejarah. Ini saya ambilkan beberapa di tafsir Al-Quran. Di antaranya ada di tafsir Baghawi, Ibnu Katsir, dan Tabari. Pertama kita ambil keterangan Syekh Shalih Fauzan rahimahullah ta'ala di kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, anna ahlal jahiliyah. Kita perlu paham ya, kenapa kok laki-laki itu 2/1? Kita belajar sejarah. Anna ahlal jahiliyah kanu yahrimuna an-nisa was-sighar min al-mirath wa yaj'alunahu liz-zukuri al-kibar allazina yarkabuna al-khayla wa yahmiluna silah. Faja'a al-islamu bi ibtali dzalik. Apa kata Syekh Shalih Fauzan? Dahulu Pak, orang-orang Arab jahiliyah, dan ini bukan cuma Syekh Shalih Fauzan, di berbagai tafsir seperti ini keterangan, di berbagai kitab sama. Kita ambil Syekh Shalih Fauzan. Apa kata Syekh Shalih Fauzan? Bahwasanya penduduk jahiliyah mereka punya konsep bagi waris sendiri Pak, sebagaimana di Mina punya konsep sendiri, konsep adat. Konsep apa? Dikatakan Syekh Shalih Fauzan bahwasanya orang-orang jahiliyah Pak, dahulu kalau membagi waris Pak, mereka itu tidak memberikan warisan kepada perempuan dan kepada anak kecil. Perempuan 0, anak kecil 0, istri perempuan atau tidak 0, putri 0, ibu 0. Ini konsep jahiliyah, cara bagi waris di tanah Arab. Dan ini terus berlangsung sampai Rasul dilantik menjadi nabi. Di fase Makkah 13 tahun seperti ini cara bagi warisnya. Kemudian Rasul hijrah di Madinah sampai di tahun ketiga seperti itu bagi warisnya Pak. Perempuan berapa? 0. Nah, kalau di Minang perempuan berapa? Agak-agak sama lah ya, beda-beda sedikit ya. Kalau di Arab Jahiliyah perempuan berapa? 0. Kalau di sana laki-laki hampir-hampir sama Pak, sama-sama ada nolnya. Sama-sama apa? Sama-sama ada nolnya. Sama. Jahiliyah juga punya. Perempuan 0. Anak apa? Anak kandung 0. Anak kandung 0. Pokoknya masih kecil 0. Dan orang-orang Arab Jahiliyah mereka itu menetapkan waris. Mereka itu hanya memberikan waris kepada siapa? Kepada laki-laki yang besar, yang kuat, yang pintar tadi, yarkabuna khayla, yang pintar menunggang kuda, wa yahmiluna silah, dan yang pandai mengaitkan senjata. Harus ini syaratnya Pak. Laki-laki apa tadi? Besar, kuat, pandai naik kuda, mahir mengaitkan, warrior. Cuma ini Pak yang dapat warisan Pak. Berarti kalau ada laki-laki tidak pandai naik kuda, nggak dapat warisan. Ada yang pandai naik kuda di sini Pak? Kacau itu ya. Kalau ada laki-laki tidak pandai main senjata, pedang, tombak, panah, 0. Itu dahulu seperti itu Pak. Ini bicara bagi waris keterangan Syekh Shalih Fauzan dan banyak ulama jelaskan. Ini konsep bagi warisan mana? Suku apa? Atau Arab apa? Jahiliyah. Ini terus berlangsung sampai kapan? Sampai Rasul dilantik menjadi nabi di fase Makkah 13 tahun, dan terus berlangsung sampai Rasul hijrah di Madinah tinggal Pak. Sampai di 3 tahun awal seperti itu cara bagi warisan. Perempuan berapa tadi? 0. Istri itu 0. Istri 0. Kalau di kita istri berapa Pak? Sekarang istri berapa dapat warisan? 100%. Kalau dulu 0%. Sekarang 100%. Oh, luar biasa. Dulu 0%. Ini terus berlangsung sampai kapan?
sampai tahun 3 Hijriah. Tahun berapa? 3 Hijriah. Terjadi tragedi besar, Pak, namanya Perang Uhud. Di Perang Uhud banyak sahabat yang gugur syahid di medan Uhud. Di antara sahabat yang syahid namanya Aus bin Sabit. Jadi di tafsir Baghawi, Aus bin Sabit ini gugur di medan syahid. Nah, tatkala dia meninggal, Pak, dia meninggalkan istri satu. Di satu riwayat nama istrinya adalah Ummu Kujah. Kemudian dia meninggalkan 2 orang putri. Paham ya? Ini di satu riwayat saya bawakan di tafsir Baghawi. Tatkala sahabat Aus bin Sabit radhiyallahu anhu gugur, dia meninggalkan apa? 1 istri, kemudian 2 putri. Ini perempuan atau tidak? Warisannya berapa? Oh. Yang memegang warisan suaminya siapa? Sepupu suaminya. Jauh kan? Sepupu suami yang pegang harta warisan seluruhnya. Kenapa sepupunya? Sepupunya laki-laki, besar, pintar menunggang kuda, mahir mengainkan senjata, warrior di sepupunya. Maka yang ambil warisan siapa? Sepupunya. Istrinya 0, putrinya 0. Kemudian kan baru terasa, kok kita 0 ya? Ini gimana hidup? Anak-anak gimana makan? 0. Padahal harta ada banyak, kok 0? Ini tahun berapa tadi, Pak? 3. Kemudian Ummu Kujah tadi lapor ke Rasul. Kok perempuan 0? Kok istri 0? Kemudian Rasul menimbang, iya ya, masa perempuan 0? Paham, Pak? Karena tragedi tadi turun firman Allah Ta'ala surah An-Nisa ayat 7. Baru turun apa? Surah An-Nisa ayat, itu keterangan Syekh Shalih Fauzan dan keterangan para ulama. Baru Allah turunkan ayat. Ini itu waktu azan itu. Iya. Bacakan ayat 1 ya, baru azan Bapak. Turun An-Nisa ayat berapa tadi? Ayat 7. Saya bacakan cepat. Apa kata Allah Ta'ala? Tadi warisannya di tangan Rasul ya. Karena tidak mungkin nih perempuan 0, maka dipanggil sepupunya tadi, warisan di tangan Rasul. Tapi Rasul tidak berani bagi, baru turun An-Nisa ayat 7. Apa kata Allah Ta'ala? Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasur nasibah mafruḍah. Laki-laki itu mendapat jatah warisan dari peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya. Perempuan juga dapat. Allah tegaskan, perempuan juga dapat warisan dari peninggalan kedua orang tuanya dan saudaranya, baik warisan itu kecil maupun banyak. Itu porsi yang telah ditentukan. Nah, dari sini baru tahu, Pak, baru ketahuan ternyata perempuan apa? Dapat ternyata, Pak. Selama ini perempuan berapa dapatnya? 0. Baru tahu, perempuan juga dapat. Baru tahu. Allah sebut laki-laki dapat warisan, perempuan pun juga dapat warisan. Dari sini baru tahu orang Arab, Pak. Rasul pun baru tahu perempuan dapat warisan. Yes. Maka dipanggil dari itu sepupunya. Sini warisan, tahan dulu. Rasul belum berani bagi karena An-Nisa belum turun ayat 11 belum turun. Tadi baru ayat 7. Kita azan dulu ya. Jadi kita lanjut sedikit setelah azan. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillah, kita lanjut sedikit, kemudian nanti masuk ke tanya jawab. Jadi kita lanjut tadi sejarahnya, historisnya tadi dari waris tadi mawaris. Jadi tadi ada tragedi di tahun 3 Hijriah. Ada pembagian waris yang sengketa diambil oleh sepupu seluruhnya laki-laki. Kemudian dipanggil Rasul, ditahan Rasul. Ditahan Rasul, Pak. Tapi Rasul belum berani bagi. Kenapa Rasul belum berani bagi? Karena aturan teknis pembagiannya belum turun, yaitu ayat 11 dengan ayat 2. Nah, ini Nabi, Pak. Nabi tunggu ayat dulu baru bertindak. Tunggu ayat baru bertindak. Belum turun ayat Rasul tidak berani eksekusi. Kita, Pak, ayatnya sudah turun, bertindak sesuka hati. Itu lebih hebat dari Nabi, Pak. Ini benar-benar lebih hebat dari Nabi, Pak. Buat aturan sendiri. Baginya aturan sendiri lebih hebat dari Nabi. Tidak lancang, Pak. Nabi tidak berani lancang. Tunggu ayat tuh turun. Dipanggil Rasul, ditanya dulu, Pak. Gimana baginya? Tunggu ayat dulu. Tunggu rambu-rambu dulu. Enggak berani bagi. Kita ayatnya ada, bilang, wah ini memang orang-orang lebih hebat dari Nabi. Ada sesuatu. Rasul tidak berani langgar ayat, Pak. Tunggu ayat baru gerak. Kita, Masya Allah. Jadi ditunggu tuh ayatnya. Baru turunlah surat beberapa selang waktu ya, tapi saya cari di data saya tidak ketemu. Maksudnya berapa tuh jaraknya? Turun An-Nisa ayat 7 sampai ke An-Nisa ayat 11 ini jaraknya berapa ya? Ini saya belum dapat, tapi katanya soalnya tidak terlalu lama ya. Saya tidak dapat harinya fixnya berapa, wallahu a'lam. Kemudian turun An-Nisa ayat 11, turun An-Nisa ayat 12. Nanti di situ baru isinya, Pak, pembagian istri berapa, anak berapa, putri berapa, itu komplit. Nah, tatkala turun, Pak, ayat An-Nisa, cara bagi waris tadi, Pak, itu kira-kira respon sahabat gimana kira-kira? Di sahabat yang kita bahas. Kira-kira tatkala turun ayat waris, Pak, itu respon sahabat gimana, Pak? Sahabat kita bahas. Apa? Langsung ya, sami'na. Ya, itu, Pak. Kita lihat keterangan Ibnu Abbas. Apa kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di tafsir Ibnu Katsir dan Tabari? Apa kata Ibnu Abbas? Kita dengar di sini. Lama nazalat faraidu
allati faradallahu fiha ma farada li waladi zakar wal unsa wal abawain karihaha an-nasu ba'du. Tatkala ayat waris turun, ayat-ayat tentang waris turun, di mana Allah mewajibkan ya memberikan jatah kepada anak laki-laki, anak perempuan, kemudian orang tua, kemudian manusia, kebanyakan manusia menolak hukumnya. Kebanyakan manusia di kala itu benci, tidak suka. Berarti siapa? Sahat. Tatkala awal-awal turun banyak yang tidak suka Pak dengan ayat waris. Kenapa? Karena sudah mengurat mengakar. Perempuan itu berapa? No, itu sudah mengurat mengakar Pak. Kok tiba-tiba perempuan dapat? Ini pernyataan Ibnu Abbas. Hidup di zaman Nabi alaihi wasallam. Bisa dipahami? Banyak yang protes Pak. Sampai-sampai mereka berkata, apa kata para sahabat? Uskutu, kemudian gini, qalu, para sahabat mengatakan, turto al-mar'atu ruku' wal sumur wal bintan nisfa wal walad laki wa hum la yuqatiluna al-qawm wa la yahuzuna al-ghanimah. Uskutu an hadzal hadis la'alla Rasulullah yansar au nakulu lahu falyughayyirhu. Apa kata para sahabat? Mereka berkata, orang-orang di zaman Rasul berkata, masa perempuan bisa dapat warisan seperempat, seperdelapan, putri kok dapat setengah, anak kecil kok dapat sisa, mereka tidak bisa perang, tidak bisa menarik rampasan perang, tidak bisa naik kuda, kok dapat warisan. Kita harus diam-diam saja, kita tidak usah bahas waris sekarang ya, moga-moga Rasul lupa. Jadi mereka seperti itu Pak, kita nggak usah ngomong-ngomong waris nih, moga-moga apa? Moga-moga Rasul lupa. Jangan kita bahas-bahas, jangan diomongin biar lupa gitu ya. Atau ayo kita bareng-bareng ke tempat Rasul, kita minta agar Rasul merevisi hukum. Ini keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Seperti itu Pak, di awal-awal turun terjadi kegoncangan Pak. Wajar zaman sekarang ilmu waris banyak yang menantang. Mereka juga goncang itu. Masa perempuan dapat, masih tidak terima perempuan dapat, tidak bisa naik kuda, tidak bisa memainkan saja, tidak bisa mempertahankan suku, tidak bisa meraih rampasan perang, tidak bisa. Di depan yang dikatakan, ya Rasulullah, ada yang komplain ke Rasul, ya Rasulullah, adu'til jariyah nisfa ma taraka abuha wa laysa tarkabu faras wa la tuqatilul qawm wa kadzalika al-walad wa laysa yughni syai'a. Ya Rasulullah, apakah kita akan berikan warisan kepada perempuan? Anak perempuan itu dikasih setengah dari harta peninggalan orang tuanya? Heran Pak. Ya Rasulullah, masa perempuan dapat setengah dari harta orang tuanya? Heran mereka. Ya wajar Pak, anak dapat harta orang. Mereka protes, ya Rasulullah, masa anak perempuan dapat setengah dari harta orang tuanya, sementara perempuan ini tidak bisa menunggang kuda, tidak bisa memerangi musuh, masa dia dapat setengah? Masa anak kecil juga dapat sisa, sementara tidak bisa mempertahankan wilayah? Ya, malah heran mereka, ketika ada anak perempuan dapat harta bapaknya, mereka heran mereka Pak, karena itu tidak pernah terjadi. Yang sudah mengurat mengakar adalah tradisi. Nah karena tadi Pak, perempuan awalnya 0, kemudian diangkat oleh Allah menjadi dapat warisan. Makanya perempuan itu harusnya dapat separuh, laki-laki itu mengucap apa? Alhamdulillah. Itu kalau nggak turun ayat An-Nisa 7 Pak, maka perempuan dapat berapa? 0. Paham enggak? Jadi dapat setengah itu bersyukur, bukannya ngomel, tapi apa? Alhamdulillah. Jadi kalau tidak diturunkan ayat, diturunkan Allah ayat 0, paham sampai di sini? Nah itu argumentasi pertama. Pertama, kenapa kok laki-laki dapat 2 kali perempuan? Awalnya perempuan 0, diangkat oleh Allah, dikasih, tapi tentu tidak bisa sama dengan laki-laki. Pertama udah diangkat saja sudah alhamdulillah. Alasan kedua kok laki-laki lebih banyak? Karena memang di dalam Islam, hukum asal ya di dalam Islam, laki-laki itu pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki itu pemimpin atas perempuan. Dia tulang punggung. Kita kasih contoh, ada warisan 30 juta, anak laki-laki 1, perempuan 1. Berarti kan dari situ saja tuh, laki-laki dapat 20 juta, adiknya dapat 10 juta. Kalau mengarungi kehidupan Pak, itu nanti kalau nikah, yang beli mahar siapa?
Laki-laki yang beli mahar. Itu 20 jutanya kurang atau tidak? Nanti kalau nikah mau boyong istrinya, cari rumah, menafkahi istri, belikan skincare istri dan lain-lain, itu uang suap 20 jutanya kurang. Si perempuan dari dapat warisan berapa? 10. Dia kalau nikah kasih mahar, kasih kayak ajo dari atau dia dikasih mahar. Dikasih mahar, hemat nggak 10 jutanya? Hemat, diboyong suami, rumah disiapin, makan ditanggung, mungkin kosmetiknya ditanggung, skincare ditanggung, dikasih pula jajan. Kira-kira 10 jutanya nambah atau tidak? Nambah. Yang laki-laki habis. Itu kalau ada yang masih sekolah, biasanya abang yang tanggung, ya atau tidak? Karena laki-laki itu basicnya dia tulang punggung asalnya ya, makanya dia dapat 2 kali perempuan. Wah, itu dalam istilah karena dia akan cover seluruhnya. Nah, itu kan lebih 2 alasannya kenapa laki-laki mendapat 2 kali lipat perempuan. Wallahu a'lam. Ini masih bisa pertanyaan? Masih bisa pengurus? Masih bisa. Ini yang kertas tidak apa-apa. Ini yang kertasnya 1 halaman apa ya? Satu halaman. Kita baca kertas dulu ya. Ini mungkin dari ibu-ibu ya. Tadi sudah di awal masuknya. Baik, Ustaz izin bertanya. Beberapa tahun yang lalu saya bekerja dan gaji yang anak terima itu dikumpulkan. Sebagai wanita memakai perhiasan, maka dari gaji anak itu anak belikan emas perhiasan. Jadi ini berarti perempuan kerja, gajinya dikumpulin, kemudian dibeli emas perhiasan. Qadarullah beberapa tahun yang lalu ibu anak rahimahullah meninggal. Ibunya meninggal dunia dan meninggalkan warisan berupa perhiasan emas untuk anak dan adik-adik anak, dan menambah jumlah emas yang dia punya. Berarti dia sudah punya emas dari hasil menabung, kemudian dia punya dapat emas warisan dari orang tua. Pertanyaannya, saat ini anak punya emas perhiasan tersebut kurang lebih 90 gram. Bagaimana dengan zakatnya? Qadarullah sekarang sudah tidak lagi bekerja dan tidak punya gaji bulanan untuk membayarkan zakat emas tersebut. Berdasarkan anak, berdosakah anak karena tidak mampu mengeluarkan zakat emas perhiasan tersebut? Bagaimana solusinya Ustaz? Bantu anak yang masih awal ilmu fikih zakat emas ini. Baik, ini zakat ya. Kita beralih kepada zakat. Nah, tadi ya ada emas kurang lebih 90 gram. Ini dihapus berapa? Mungkin di bawah ini saja. Nah, pertama, beberapa fatwa ulama di antara juga keterangan Ustaz Aminur Baik hafizahullah taala, beliau menyatakan emas yang dizakati itu emas az-zahabu khalis, emas murni, ya kemurniannya 24 karat. Kalau perhiasan tidak sampai, tapi mungkin 23 lebih. Nah, pertama tadi kan ada 90 gram emas ya, bentuknya perhiasan pun bentuknya perhiasan. Ini nanti khilafnya. Pertama, gramasinya harus tahu dulu. Kalau sekiranya 90 gram tadi Pak, gramasinya cuma 20 karat, sementara untuk zakat itu 24, berarti 24 per 20, katakanlah karatnya 20 ya, 24 per 20 kali 90, biar kita tahu gram. Coba bantu kalkulator Pak, kalkulator handphone, coba bantu 24 bagi 20 kali 90 itu berapa, biar kita tahu gramnya. Karena kan di zakat itu adalah 85 gram emas, dan dia az-zahabul khalis, banyak para saya baca zahabul khalis, emasnya emas murni, karena dinar dulu dia kemurninya tinggi, tidak ada campuran besi. Dibagi Pak, 24 dibagi 20 kali 90, tidak lah harusnya. Oh maaf, ini terbalik ya, maaf 20 bagi 24, 20 bagi 24 kali 90. Itu dia, maaf saya ini terbalik ternyata. 20 dikira konversi 24 karat, jadinya berapa? Nah, ternyata kalau 90 gram ini karatnya 20 seluruhnya, maka ketika dijadikan konversi ke 24 karat dia cuma 7 maka sama dengan di bawah
Karena perhiasan kan ada yang 20 karat. Kita pertama yang bertanya, kita perlu tahu karatnya. Yang pertama. Yang kedua, emasnya perhiasan. Emasnya bentuk perhiasan kita rinci. Ini dipakai atau tidak? Karena ini hukumnya berbeda. Perhiasan, emas yang bentuk perhiasan Pak, dipakai atau tidak? Kalau dipakai, kalau tidak dipakai sepakat ulama disakati. Kalau tidak dipakai, ulama sepakat tidak disakati. Tapi kalau dipakai, Syekh Shalih Fauzan itu salah satu fatwa syariat Nur Al-Adab pernah ditanya, perhiasan emas bentuk perhiasan disakati atau tidak? Emas yang bentuk perhiasan yang dipakai disakati atau tidak? Kemudian Syekh menjawab, saya mengikuti fatwa Syekh bin Baz, guru saya, yaitu emas perhiasan yang dipakai disakati. Berarti Syekh Shalih Fauzan pegang pendapat apa? Disakati. Namun mayoritas ulama sebut emas perhiasan yang dipakai tidak disakati. Paham sampai di sini? Nanti Dr. Erwandi pegang pendapat jumhur. Emas perhiasan yang dipakai tidak kalau Ustaz Amin Rupaid pegang pendapat Syekh Shalih Fauzan. Demikian juga Syekh bin Baz. Jadi banyak juga ulama ya. Bahkan saya condong kepada emas perhiasan dipakai disakati karena ada banyak hadis pendalilannya kuat. Nah, jadi dan bentuknya perhiasan ini pertama gramasinya ini dikonversi dulu. Itu pertama. Yang kedua perhiasan pun ulama silang pendapat. Seperti Syekh Shalih Fauzan dia tidak paksa ikut dirinya. Dia ikut pendapat siapa? Syekh bin Baz. Emas perhiasan yang dipakai tidak bisa. Tapi Syekh Fauzan bilang mayoritas ulama mengatakan tidak bisa. Dr. Erwandi di bukunya mengatakan tidak bisa. Jadi nanti kalau Ustaz Amin Rupaid disakati dan banyak milih disakati. Kalau saya pribadi milih disakati. Nanti orang beli emas dari perhiasan semua dipakai ganti-ganti. Padahal sudah ratusan gram. Hari Senin, hari ke-1, hari ke-30 ini tidak kena zakat. Jadi ini butuh data ya. Mungkin pertanyaannya kita lanjut ya. Yang pertanyaan ini pertama tadi konversi dulu ibu yang datang. Yang berarti bertanya ini dikonversi dulu. Kemudian pegang pendapat mana? Kalau pegang pendapat jumhur ulama, demikian juga guru kita Dr. Erwandi, maka perhiasan yang dipakai tidak dizakat. Sudah selesai masalah. Pertama konversi gramasinya, kemudian dipakai atau tidak, kita butuh data itu. Paham sampai di sini? Tapi kalau pegang pendapat Syekh Shalih Fauzan tadi dan saya contoh kepadanya disakati, maka konversi dulu. Kalau dia ternyata 75 gram, itu kan tidak sampai nisab, karena nisab 85 gram. Kalau ada cash, ada rupiah, berapa ada rupiah, ditambah dengan perhiasan, kalau akumulasi rupiah tadi plus akumulasi daripada emas dikonversi ke rupiah, harga emas dikonversi ke rupiah harga jual, kemudian rupiah kita diakumulasi semuanya, kalau menyentuh nisab yaitu 85 gram emas, seharga 85 gram emas, maka itu kena zakat. Tapi itu baru nisab. Bayarnya kapan? Tunggu mengendap 1 tahun. Sekarang berapa nisab itu Pak? Sekarang berapa? 85 gram itu berapa dulu Pak? 1 gramnya bisa 2 juta ya. Kali 85 itu berapa angkanya? 100. Nah, nisab sekarang itu kalau rupiah 170-an. 170-an juta. Jadi kalau punya cash dan emas dikonversi rupiah dengan cash sebanding dengan tadi, maka itu menyentuh nisab. Bisa dipahami? Kurang lebih ibu tadi di situ. PR-nya di sana. Karatnya berapa? Kemudian dipakai atau tidak? Itu akan membantu jawaban. Mungkin ini bisa dilanjutkan pertemuan selanjutnya yang untuk ibu ini Pak. Ini gimana? Sholat atau lanjut? Sholat ya. Dalam mungkin pertanyaan disimpan untuk pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.